kami, lembaga pembinaan yang disebut lapas ini, mendapatkan bahan orang-orang yang memiliki persoalan sosial yang kompleks. Kamu datang ke tempat saya, bukan saya undang. Oleh karena itu ikuti aturan kami. Bahwa kegiatan pembinaan itu tidak bisa kita hanya lapas sendiri yang membina. Kami memerlukan stakeholder terkait, kami memerlukan masyarakat, kami memerlukan media juga. Kalau seumpama ada napi yang nyeleneh tidak mau ikut kreativitas gimana? Sudah agak masuk ke dalam nih Pak. Gitu. Pertanyaannya sudah nusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KTV, apa kabar Anda untuk di hari ini? Saya Romlah Pandita Ratu menemani Anda di acara podcast. Dan hari ini juga Romlah tidak sendirian ya, namun ada narasumber kita dari Lapas Kelas 2A yang sudah hadir bersama Romlah. Ini ada Kalapas. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Romlah. Romlahnya sampai grogi nih. Karena baru bertemu dengan Bapak gitu. Gimana punya kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya Allah. Betah ya Bapak ya di Madura ya? Insya Allah harus betah. Harus betah. Ini di Pamekasan udah berapa lama? 1 bulan. Kita diserah terimakan jabatan ini tanggal 4 September. Wah, Kalapas dengan Bapak Nur Bambang Suprihandono. Iya. Sebelum di Pamekasan Bapak di mana tugasnya? Saya sebelum di Pamekasan melaksanakan tugas sebagai Kalapas Pangkal Pinang. Wow. Kepulauan Babel, Bangka Belitung. Di sana 1 tahun 9 bulan dan alhamdulillah karena saya asli Jawa Timur, Madiun tepatnya, mendapatkan amanah baru dan lebih dekat di Pamekasan ini masuk Jawa Timur walaupun pulau tersendiri. Alhamdulillah. Bapak gimana pengalamannya 1 bulan di Lapas Pamekasan sini? Tentu hampir sama ya, Pamekasan ini dengan Pangkal Pinang. Karena sama-sama kepulauan, kemudian ke pantai juga nggak terlalu jauh, agak hangat ininya cuacananya agak hangat. Panas Pak. Panas. Mau bilang panas. hangat kuku. Hangat. Jadi dengan kondisi alam yang seperti itu, kami lebih mudah menyesuaikan diri dan alhamdulillah masyarakat sekitar juga ramah-ramah sama. Jadi tidak ada kesulitan insya Allah. Alhamdulillah. Yeah. Selain Kalapas yang baru Bapak Nur Bambang Suprihandono, ini juga ada Bapak Kasubag ya, Kasubag TU benar Pak ya. Ini Bapak Restuwedi. Gimana punya kabar Bapak? Ya seperti Mbak lihat nih, baik-baik saja. Alhamdulillah. Betah juga di Madura, di Pamekasan. Karena memang produk asli Mbak. Kebetulan saya memang orang lokal lahir di sini. Tapi karena memang beberapa waktu lalu diberikan amanah di tempat lain juga. Di mana Pak? Kami pernah di Pasuruan, kami juga pernah di Sidoarjo, dan sekarang bertugas mendampingi beliau di Pamekasan. Alhamdulillah. Tapi kami bukan sendirian Mbak. Kalau di tingkatan kami itu masih ada teman-teman kami 4 orang yang selevel dengan kami yang tugasnya memang menerjemahkan arahan beliau supaya organisasi kita di lapangan itu berjalan dengan baik. Gitu. Tugasnya masing-masing. Berarti pengalamannya sama-sama 1 bulan. Betul, di lapas. Baru, iya. Gimana pengalamannya di Pamekasan? Iya, balik ke kampung halaman saya lihat tambah ada perbaikan, kultur budaya kerja juga sudah banyak perbaikan. Kalau lingkungan sama Mbak. Karena dari kecil sampai SMA saya di sini, saya lihat arek lancor ya masih begitu aja. Tidak berubah-ubah ya. Saya kira arek lancornya pindah gitu Pak. Oh ternyata masih di situ tubuhnya gitu. Siap. Iya. Okay. Itu pemirsa Bapak Restuwedi sebagai Kasubag TU juga beliau masih baru di Lapas Kelas 2A gitu ya. Namun hari ini tema kita adalah kegiatan produktivitas warga binaan Lapas Kelas 2A. Sebelum ke Pak Kalapas ya,
Pak Kalapas dulu nih ya. Ya. Apa sih Pak bedanya? Ini kan lapas ada 2 tuh di Pamekasan. Lapas kelas 2A sama lapas narkotika. Kelasnya sama 2A juga. Iya, kelasnya juga sama gitu. Jadi Romla bingung gitu. Bedanya apa ya Pak ya? Ya, sebelum saya menjawab itu, karena ini akan tersiar kepada pemirsa, tentu pertama saya ingin menyampaikan dulu pemasyarakatan ini. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas undangan ini dari KTV ya, kepada kami yang kebetulan sebagai Kalapas Pamekasan. Kalau kita bicara tentang perbedaan antara lapas Pamekasan dengan lapas narkotika Pamekasan, sama-sama kelas 2A. Kebetulan saya 2 kali menjabat di lapas narkotika. Sebelum menjabat di Pamekasan ini, saya menjabat sebagai Kalapas Narkotika Pangkal Pinang, dan sebelumnya lagi saya menjabat sebagai Kalapas Narkotika Cirebon. Kemudian pembedanya adalah dalam lapas narkotika itu memang nomenklatur ini diperuntukkan khusus untuk menampung warga binaan yang memiliki latar belakang kasus-kasus narkotika. Oleh karena itu seluruh penghuni pada saat itu di Pangkal Pinang maupun di lapas narkotika Cirebon, dua-dua lapas ini warga binaannya 100% warga binaan yang memiliki kasus-kasus narkotika. Sama juga di Pamekasan. Di Pamekasan, lapas narkotika Pamekasan kelas 2A itu dihuni oleh warga binaan yang memiliki kasus-kasus narkotika. Sementara di lapas Pamekasan yang bukan narkotik, yang di sebelah barat bangunannya, itu lapas umum yang diisi oleh warga binaan kriminal umum idealnya. Tetapi pada saat ini karena kapasitas yang terbatas, sementara kasus-kasus narkotika ini tambah banyak ya Pak? Banyak. Dan ini porsinya kondisi sekarang ini 60% lebih seluruh Indonesia itu kasus-kasus narkotika. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga saya sampaikan, jauhi narkoba, hidup sehat tanpa narkoba. Itu pesan yang harus saya sampaikan dimanapun saya berada. Dan terlebih 2 kali saya menjadi Kalapas narkotika ini saya menjadi terpanggil berkomitmen untuk menyuarakan narkoba, menyengsarakanmu, tinggalkanlah narkoba. Itu Mbak. Oke, itu ya bedanya lapas kelas 2A dengan lapas narkotika gitu ya. Pak Restu, ini lebih banyak mana ini antara lapas kelas 2A sama lapas narkotika? Dalam hal isi warga binaan ya. Iya. Kalau dilihat dari data kami per pagi ini memang untuk kasus narkotika lebih banyak di teman-teman kami yang ada di lapas narkotika. Karena Bapak tadi sudah sampaikan, Pak Kalapas tadi, bahwa memang kalau di narkotika itu full, itu rata-rata isian kami itu kalau di sebelah, kalau di teman-teman kami 1.000 lebih, kalau di kami sudah menginjak ke 900 lebih gitu. Tapi kan memang spesifikasi tadi yang disampaikan Bapak itu tidak bisa saklek bahasanya kan, dan nanti mungkin ada korelasi dengan tugas-tugas kami selaku Kasubag Tata Usaha, bagaimana memfasilitasi teman-teman warga binaan itu untuk melaksanakan aktivitas hariannya dengan baik, dengan nyaman, seperti itu. Kalau di lapas kelas 2A sendiri itu lebih banyak kasus apa Pak? Sampai saat ini seperti yang disampaikan oleh beliau masih tetap narkotika. Karena 60% kami masih menampung itu karena di sebelah sudah over kapasitas juga. Kami pun juga sebenarnya sudah over kapasitas. Dan di mana-mana memang lapas umum itu memang rata-rata diisi sebagian dengan teman-teman yang bermasalah di narkotika.
Karena tidak bisa kami plotting langsung ke teman-teman di narkotika, Mbak, karena juga kapasitasnya terbatas. Seperti Oke. itu, iya. Pak Bambang, selama ini kegiatan apa yang menonjol di napinya? Kan pastinya di napi itu ada kegiatan-kegiatan Iya, di tiap iya. harinya gitu. Kegiatan apa Pak yang sangat menonjol? Oke. Kegiatan-kegiatan yang menonjol di lapas ini kan saya akan bicara secara umum dulu ya. Ini sekali lagi saya memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang pemasyarakatan. Karena basic saya memang di pemasyarakatan, saya lahir dari pemasyarakatan, lulusan Akib tahun 97, yang disitulah saya ditempa bagaimana pemasyarakatan ini pada konsepnya. Jadi konsep pemidanaan itu kan tadinya pemenjaraan. Dulu kan, Sebelum tahun 64. kan dulu kita kenal penjara. Penjara, iya. Ada beliau nanti ada bedanya itu. Oh ya. Ya, pemenjaraan itu konsepnya penjara itu penjeraan dulu. Biar pada- jerah ya, gitu ya. kan pada saat kolonial. Dan ini oleh Dr. Saharjo, Menteri Kehakiman pada saat itu, dipandang pada saat peralihan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan itu dipandang tidak memanusiakan manusia. Konsep pemasyarakatan memandang terhukum itu, pelaku itu adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat dan kemudian penyebabnya adalah retaknya hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Contohnya begini, kalau kita mencuri, pelaku dengan korban itu hubungannya retak. Jadi dia retak hubungan hidup, kehidupan dan penghidupannya. Kenapa? Karena korban punya barang kemudian dicuri oleh pelaku. Begitupun dengan kasus narkotika. Narkotika itu pemerintah melarang masyarakat menggunakan narkotika. Kemudian pelaku melanggar aturan itu. Itu retak hubungan antara pelaku dengan pemerintah. Konsep pemasyarakatan ingin menyatukan hidup, kehidupan dan penghidupan. Jadi kalau Mbak Romlah pengen lebih dalam lagi, kehidupan itu manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi dia memiliki hubungan, kalau bahasa agamanya adalah hablum minallah. Jadi manusia dengan Tuhannya. Pembinaannya adalah pembinaan kepribadian. Dia harus meningkatkan kemampuan beragama, melakukan, kalau yang muslim berarti belajar ngaji, belajar baca tulis Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian sebagai makhluk sosial, dia manusia ini harus menjalani kehidupannya sebagai manusia. Dia bergaul dengan masyarakat. Ini dalam bahasa agama disebut hablum minan nas. Kemudian penghidupan itu manusia harus memiliki kemampuan untuk menghidupi diri, keluarga dan kerabatnya. Dan ini dalam konsep pemasyarakatan di pilar peningkatan kepribadian, pembinaan kepribadian. Berbicara tentang kegiatan yang menonjol, ini masuk dalam kategori pembinaan kemandirian. Jadi kemampuan manusia untuk bisa mencari nafkah, menghidupi diri, keluarganya, ini melalui pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kemandirian itu ada banyak, diawali dengan kegiatan dialog, asesmen, penelusuran bakat dan minat, dan itu kemudian akan kita salurkan di bakat dan minat yang bersangkutan pada saat awal-awal masa pembinaan. Ada pembinaan di Lapas Pamekasan itu di pertanian, di peternakan, kemudian pembuatan paving block, kemudian tata boga, kegiatan cukur dan lain sebagainya, sehingga harapannya latihan kerja, latihan produksi, pembinaan yang kita lakukan ini memberi bekal kepada warga binaan sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mencari penghidupan, mencari rezeki.
yang halal, kemudian dia ikut turut membangun menjadi insan pemasyarakatan yang tangguh, kemudian berhasil dan menjadi sosok manusia yang bertanggung jawab kembali kepada keluarganya. Itu Mbak Romlah. Dan tidak mengulangi lagi. Tentu dengan tujuan akhirnya, Pak. Tujuan akhirnya mereka memiliki kemampuan secara mandiri sehingga dia tidak akan bersinggungan lagi. Keretakan hubungan itu sudah terjalin, sudah utuh, dan kemudian dia sanggup untuk memelihara itu, kemudian tidak mengulang tindak pidana lagi. Ya, tujuan akhirnya seperti itu. Sangat luar biasa. Insyaallah. Pak Restu, Nggih. Itu kan tadinya ada pembinaan kemandirian, terus ada bakat dan minat. Ya, nah isinya itu ada apa ya? Kalau Sapama dia suka tata boga, dibina tata boga. Betul. Pembuatan paving, dibina paving gitu. Nah, Betul. itu dari lapas sendiri yang membina atau mendatangkan dari orang luar? Ya, itu dia yang menarik. Menyambung tadi, Mbak, yang Iya, disampaikan oleh beliau, bahwa kegiatan pembinaan itu tidak bisa kita hanya lapas sendiri yang membina. Kami memerlukan stakeholder terkait, kami memerlukan masyarakat, kami memerlukan media juga untuk membantu proses pembinaan ini. Nah, dan itu beliau tahun depan akan mengadakan beberapa pelatihan yang memang oleh negara diberikan anggaran, dan beliau sudah menyusun konsepnya, dan mungkin kita nanti bisa kita lihat bareng tahun depan bagaimana warga binaan dilatih barista. Menarik toh. Bagaimana nanti beliau juga akan kerjasama dengan, kalau dulu ada SMKK, SMK 3. SMK 3 ya. Mau dilatih koki sama buat roti. Nah, menarik toh kan, yang tujuan nanti akhirnya ya tadi beliau sudah sampaikan, ketika bebas mereka punya keahlian, dan ingat nanti akan mereka terima sertifikat, Mbak. Termasuk di dalamnya ada pelatihan konstruksi dasar. Ibaratnya mereka bisa jadi tukang. Kalau dibawa ke IKN sesuai dengan cita-citanya Pak Menteri dulu, sertifikat itu bisa dibawa ke sana, bisa kerja, Mbak. Oh, sertifikatnya yang dari lapas itu? Betul, karena memang pucuk pimpinan kami di pusat yang sudah diterjemahkan oleh beliau di bawah itu nanti bekerja sama bareng-bareng untuk membina mereka seperti itu. Dan tugas saya di fasilitatif tentu saja menyampaikan anggaran ini tepat dengan sasaran, terutama untuk kegiatan pembinaan yang sudah beliau susun nanti ke depannya. Insya Allah luar biasa. Kita akan, kalau nanti bersama-sama bisa survei ke sana, tinjau bareng, nanti boleh dikasih masukan. Kita lihat warga binaan belajar itu barista, gitu. Memasak dan sebagainya, betul. gitu ya. Banyak hal termasuk pertanian tadi, karena memang kami punya beberapa lahan. Itu dia, Mbak, seperti itu. Oke, lanjut ke Pak Bambang nih ya. Dalam kegiatan ini yang sudah dibina, pastinya mereka udah fasih lah. Ini apakah sudah pernah mengikuti lomba atau semacam seperti itu? Dapat juara gitu ya? Jadi kegiatan-kegiatan ini memang sifatnya kita ingin mereka menjadi manusia yang memiliki kemampuan tadi kan. Bekal hidup, Bapak. Bekal hidup. Kemudian salah satu upaya kita untuk mengevaluasi itu, mengukur keberhasilannya pada saat mereka masih di dalam lapas menjalani pemidanaan itu, tentu ada kita alat ukurnya, alat ukur atau event-event yang kemudian kita manfaatkan itu sebagai alat untuk mengukur, mengevaluasi, kemudian juga alat sebagai media rekreasi dan media memotivasi. Pada saat-saat tertentu kita ada event hari ulang tahun pemasyarakatan, hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, inilah pada saat ini kita membentuk lomba-lomba di antara mereka sendiri dalam hal mengukur keberhasilan pembinaan ini, baik itu di kemandirian maupun di kepribadian. Di kepribadian misalnya kita ada lomba pidato, lomba baca Quran, kemudian lomba azan dan lain sebagainya. Kemudian di
tata boga, kita lomba memasak antar warga binaan dan lain sebagainya. Tidak melihat dari sisi perlombaan ini belum bisa bertempur di dunia luar atau dengan masyarakat luas karena terbentur dengan SOP dan pengamanan kita, tetapi kondisi yang berlaku di masyarakat kita upayakan, kita adopsi untuk menciptakan suasana di dalam lapas itu nyaman dan kemudian tidak ada disparitas atau kesenjangan situasi antara dalam lapas dengan masyarakat yang di luar sana. Ini dalam kerangka secara menyeluruh ingin mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat untuk menyatukan kembali kehidupan dan penghidupan mereka itu kembali dalam konsep dasar pemasyarakatan itu, Mbak Romlah. Berarti mereka di setiap harinya itu pasti ada kegiatan ya Pak ya? Iya, kegiatan itu harus, kegiatan itu wajib dan kemudian mereka harus mengikutinya. Kedisiplinan kita bentuk, waktunya istirahat harus istirahat, waktunya berkegiatan harus berkegiatan, waktunya ibadah harus ibadah, waktunya bekerja harus bekerja, waktunya makan harus makan. Kalau seumpama ada napi yang nyeleneh tidak mau ikut kreativitas gimana? Sudah agak masuk Males, ke dalam nih Pak. gitu. Pertanyaannya sudah nusuk gitu Pak. Nah kan gitu Pak. Jadi harus diantisipasi. Ini berarti sudah masuk ke ranah intelijen. Ya. Mungkin ada arahan gitu ya, dibina ya. Beliau pasti bisa. Enggak, kita ini kan memang sudah menangani itu. Sudah menangani itu, kebahagiaannya di situ. Artinya apa? Kalau kita sambungkan itu secara lebih luas bahwa proses pemidanaan itu kan dari tahap penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan. Terakhirnya adalah pembinaan. Nah, dalam kondisi itu memang kami ini sebagai lembaga pendidikan, lembaga pembinaan berbeda dengan sekolah, berbeda dengan pondok. Bahan yang kita terima beda. Bahan itu SDM manusianya. Karena apa? Kalau orang sekolah, mereka berniat sekolah. Kalau orang mondok, mereka berniat mondok dengan bahan yang unggul, melalui seleksi, melalui ujian, melalui apa. Kami, lembaga pembinaan yang disebut lapas ini, mendapatkan bahan orang-orang yang memiliki persoalan sosial yang kompleks. Mereka datang dengan tanpa diundang. Mereka datang dengan latar belakang karena terpaksa mempertanggungjawabkan pelanggaran, ya kan? Tidak pidana yang mereka lakukan. Kamu datang ke tempat saya, bukan saya undang. Oleh karena itu ikuti aturan kami. Itu satu yang kami pegang. Agar mereka menyadari bahwa inilah yang terbaik yang disajikan oleh pemerintah sebagai tugas umum dari Kemenkumham. Kami hanya melaksanakan teknis di bagian pembinaan. Oleh karena itu kamu datang tidak kami undang, ikuti aturan kami. Kira-kira seperti itulah Mbak, terapi awal. Tetapi kemudian berjalan seiring waktu, tentu kami mewarnai melalui sisi-sisi pembinaan yang kami upayakan komprehensif, kami ikhtiari sungguh-sungguh melalui 2 pilar pembinaan kemandirian dan kepribadian itu, sehingga apa yang dikhawatirkan Mbak Romlah tadi bahwa mereka bandel, mereka ini itu ada trik-trik, ada sentuhan-sentuhan, sehingga kami mengharapkan sentuhan-sentuhan itu bisa membangun kesadaran. Nah, bangunan kesadaran itu yang kemudian kami susun sedikit demi sedikit, kami bangun sedikit demi sedikit untuk menjadikan mereka manusia yang lebih baik. Luar biasa sekali ya. Jadi nantinya para napi ketika keluar, dia udah mempunyai kreativitas. Betul. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka itu sudah mempunyai pekerjaan di luar ya. Tujuannya seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Ke Pak Restu, ini kan kreativitas dan aktivitas di dalam napi itu banyak sekali yang pastinya. Betul. Ya di setiap hari Senin, Selasa itu beda-beda ya Pak. Beda-beda. Ada terjadwal ya. Ada jadwal seperti hidup katanya Bapak itu.
Ditulis di kami itu di program pembinaan tuh ada papannya, hari Senin ngapain, Rabu, Selasa ngapain, terjadwal. Tiap minggu beda berarti ya Pak ya? Iya, memang ada penyesuaian yang perlu dilakukan biasanya. Itu menutup kemungkinan biar mereka juga betah juga ya, sehingga tidak merasa bahwasanya saya ini dikurung gitu ya. Betul. Nah, apa saja Pak kreativitas para napi yang sudah didapat di sana gitu ya? Mungkin jadwalnya dari pagi sampai istirahat sampai sampai petang itu apa aja gitu deretannya. Betul. Ya, kalau menyambung tadi yang disampaikan oleh Bapak Kalapas, sebenarnya kan kami itu penjara bahasanya, lapas ya, itu kan prototype manusia. Kami itu prototipe. Kalau ada desa, kami itu desa mini, Mbak. Nah, di sana ada kepala desanya segala macam. Cuman bedanya kami itu dibatasi oleh tembok keliling yang menakutkan, itu kata orang-orang itu. Kami dibatasi, tapi di dalamnya yaitu mulai dari bangun tidur, ada yang ngebangunin. Oh, ada yang bangunin. Ada. Dikira saya kira bangun sendiri mereka. Loh, yang buka kuncinya kan petugas kami. Walaupun mereka bangun kuncinya tidak dibuka, tidak bisa keluar juga, Mbak. Oh iya. Makanya kan ada istilah itu di anak-anak muda itu. Kalau kami ini yang pegawai-pegawai baru itu, petugas baru itu punya istilah. Kalau sama ceweknya itu, napi aja kami jagain apalagi kamu. Gitu. Iya, itu biasanya bangun tidur mereka harus jam berapa harus bangun? Iya, aktivitas kayak kita, Mbak. Jam 5 harus sudah dibangunin. Persiapan untuk sholat subuh, baik di kamarnya, baik di masjid. Kemudian ada kreativitas berupa seni yang disediakan oleh beliau, alat band ada, alat uldaul ada. Oh, lengkap ya? Ada, hadrah juga ada, dan itu pure memang warga binaan. Mungkin kalau sebagian masyarakat tidak pernah ke sana, mungkin tidak tahu gitu. Tapi kami kalau Mbak nanti juga ke sana dengan teman-teman KTV yang lain, diajak beliau keliling-keliling baru. Khawatir saya betah nanti mainnya udah. Banyak, Mbak. Ya, tapi memang keterbatasan alat juga. Ya, kalau beliau ingin cita-citanya tahun depan punya alat band yang lebih representatif, supaya kan kalau narapidana narkoba itu kan memang pengennya hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi karena kita produknya banyak orang lokal ya Bapak ya, narapidana kami pengen daul ya, kita sampaikan, kita siapkan alat daul, kita siapkan juga hadrah, nggak kalah. Tadi sampaikan Bapak seperti itu, Mbak. Banyak di dalam itu, kalau dijabarkan oleh beliau satu-satu, satu hari satu malam nggak selesai ceritain, Mbak. Itu kan pastinya mereka datang dengan agama yang beda-beda. Pasti. Di sana juga ada, difasilitasi juga. Ada gereja ya Bapak ya? Ada. Di dalam ya. Mayoritas Muslim, tetapi gereja juga ada. Berarti di sana difasilitasi masjid ada. Terus gereja ada. Selama ini masih tetap aman? Alhamdulillah. Aman. Bukan hanya tempatnya yang difasilitasi. Apa? Bajunya kita fasilitasi. Wow. Ada baju takwa, yang Nasrani juga dapat baju. Istilahnya untuk kegiatan pembinaan agama mereka ke gereja ada. Sarung kami berikan. Gak ada yang tidak kalau Mbak lihat pasti sudah, berarti pegawai lapas ini memang mulia gitu. Luar biasa. Kalau nanti itu yang lihat. Padahal di luar sana selama ini menakutkan. Lah, itu kan perlu ya, tapi itu lagi kami sangat berharap masyarakat bisa membantu proses pembinaan ini gitu, Mbak. Artinya melihat sisi baiknya kami, bagaimana kami pontang-panting Pak Kalapas kalau malam jam 9 masih di kantor, untuk memastikan, kenapa beliau seperti malam masih di kantor jam 9, memastikan anak-anak di dalam itu tidur dengan baik. Begitu, Mbak, karena memang tuntutan tugas kami, apalagi beliau. Jam 9 mereka harus tidur gitu. Sudah harus selesai aktivitas, tidak ada aktivitas apapun. Tidak boleh yang udah keluar gitu. Enggak ada, Mbak. Memang begitu, Mbak. Oke. Pak Bambang, jika napi memiliki kreativitas dan unggul di kreativitas itu, apakah itu mengurangi masa tahanan atau gimana? Jadi program pembinaan ini kan memang wajib bagi warga binaan ya.
program pembinaan itu wajib bagi warga binaan. Oleh karena itu kalau kita melihat dari aturannya, apakah warga binaan yang kreatif, yang positif itu akan mengurangi masa pidana? Iya, melalui pemberian remisi. Kemudian ada remisi umum, ada remisi khusus, ada remisi tambahan. Tetapi memang belum spesifik Pak ya. Ya, belum spesifik, belum terlalu nitik, belum terlalu memberi kewenangan yang full kepada kami narapidana. Kita ingat cara pandang kita ini masih bukan tidak percaya, tetapi kalau kita diberi kewenangan yang full, jangan-jangan nanti akan disalahgunakan. Ini sebagai salah satu kontrol kepada kami, sehingga Kalapas tidak langsung memberikan remisi kepada mereka yang misalnya nih dalam kondisi impian kita, napi melakukan ini itu, kemudian Kalapas memberi potongan 1 hari 2 hari misalnya begitu. Kalau itu ada aturannya, kita akan lebih bahagia dan itu akan lebih efektif memang. Tetapi aturannya memang belum sampai di situ detail. Jadi dia hanya memberikan remisi umum, kemudian remisi tambahan. Masuknya adalah pada saat napi ini memiliki kemampuan menonjol, bisa mengajak, menguasai sistem pemasyarakatan, mengerti dia tentang pembinaan pemasyarakatan ini, kemudian mereka memiliki kemampuan menonjol di samping kawan-kawannya, mereka akan diproyeksikan menjadi tamping. Tamping ini adalah kepala kelompok dari pekerja-pekerja. Kemudian tamping ini kemudian kita pilih lagi yang paling menonjol dari tamping-tamping ini, kita angkat menjadi pemuka. Nah, disinilah pemuka ini ada tambahan remisi. Ini yang menjawab apakah mereka akan mendapatkan potongan masa tahanan, pengurangan masa pidana sebenarnya lebih tepatnya. Nah, ini melalui pengangkatan pemuka. Pemuka kita pilih dari napi-napi yang paling menonjol, memiliki kreativitas, memiliki kemampuan membawa teman-temannya untuk mengikuti program pembinaan. Mereka pasti kita susun, kita buat struktur organisasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Restu Kasubag TU. Lapas ini adalah miniatur dari masyarakat yang ada di luar, yang harus kita tata melalui sistem. Karena kalau tidak, kita akan kecapean. 900 lebih manusia itu hanya kita jaga dengan 14-15 orang. Kalau sistem tidak kita bangun, kita akan kehabisan energi. Kerja sama dan bekerja bersama-sama, kekompakan kami jaga dari 130 orang petugas ini yang bersinergi dengan APH lain, dengan masyarakat, LSM, stakeholder, dan ini harus kita libatkan, termasuk KTV ini. Sekali lagi saya terima kasih mengundang kami di sini, kami bisa menyampaikan, dan tentu harapan kami tidak selesai di sini, bisa lebih dalam lagi, bisa mengabarkan kepada masyarakat, membantu kami mengabarkan di lingkungan kita ini ada sesuatu institusi namanya lapas. Dia memang seperti gelap menakutkan, tapi kalau masyarakat masuk, Mbak Romlah masuk, ada kebaikan di sana. Dan kebaikan itu mungkin, oh kok ada ya gitu kadang-kadang. Tidak masuk di nalar itu, iya, kadang-kadang tidak masuk di nalar, kok bisa ya? Sangat luar biasa sekali ya. Berarti bimbingannya memang benar-benar harus berhati-hati dan harus telaten juga gitu ya. Seperti halnya membimbing anak kecil gitu ya Pak ya. Ibaratnya kalau teman-teman kami pengamanan itu lebih baik menggiring sapi atau kambing Mbak, sana kita sana. Kalau ini yang kami bawa kan manusia Mbak. Mereka bilang, iya Pak, saya siap ke timur, tapi mampir dulu ke barat. Lah itu kata yang beliau sampaikan tadi itu, sistem itu akan kita bangun supaya mereka tidak terlalu melencengnya, tidak terlalu jauh. Seperti itu.
Semoga diberi kesabaran semua ya buat Amin. petugas Ya lapas Allah. kelas 2A Pamekasan. Baik, Bapak Bambang, sebelum kita pamit kepada pemirsa KTV, mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa? Lapas ini kami ikhtiari untuk baik, tetapi saya berharap podcast ini tidak menjadi penarik masyarakat untuk masuk. Tidak perlu masuk untuk mengetahui apa yang terjadi di sana, hikmah-hikmah atau pelajaran yang ada di dalam lapas. Cukup tontonlah KTV ini, dan kemudian kita akan mendapatkan pembelajaran yang baik. Saya kira itu. Kalau cuma masuk ke sana ingin ke Pak Bambang nggak apa-apa. Silakan. Main-main gitu ya. Tidak perlu melanggar hukum untuk Tidak masuk ke perlu, sana. ya. Oke, mungkin Pak Restu ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa KTV? Ya, sama dengan disampaikan Bapak tadi, kami ingin menyampaikan ke pemirsa bahwa proses pembinaan ini, sekali lagi proses pembinaan ini tidak bisa kami tanggung sendiri. Bagaimanapun juga kami punya keterbatasan, kami butuh keluarga mereka juga untuk saling membina, butuh masyarakat juga, butuh stakeholder juga, butuh teman-teman media, supaya paling tidak kami ini merasa tidak sendirian. Ini membina orang yang kepalanya mungkin tidak sama dengan kepala kami gitu. Ayo bersama-sama dengan lebih banyak melihat sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Karena apa, kata beliau tadi, ini hablum minan nas nih, gitu kan, harus betul-betul disadari. Nah, ketika bicara hablum minan nas, pasti kami manusia ada yang tidak sempurna, kan gitu. Iya benar. Itu aja, Pak. Monggo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga ya KTV, semoga kedepannya bisa bermitra dengan kami, dan kami juga berharap rekan-rekan kami yang ada di Pamekasan, ada lapas narkotika, ada Bapas Pamekasan, ada imigrasi Pamekasan, sama-sama diundang juga agar edukasi betul jadi tugas utama tujuan Kementerian Hukum dan HAM bisa tersampaikan ke masyarakat. Oke, terima kasih atas dukungan dan supportnya kepada kami dari pihak KTV Makasih, Pamekasan. Iya, baik, itu pemirsa dari Lapas Kelas 2A dengan tema kegiatan produktivitas warga binaan Lapas Kelas 2A. Saya Romla Pandita Ratu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.